Di video kali ini aku akan share ke kalian cara desain kalender tahun 2024. Caranya sangat mudah, simple, cukup menggunakan HP saja dan tentunya gratis. Oke, gimana cara bikinnya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Ibau Channel. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita kumpulkan dulu untuk bahan-bahannya, yaitu bahan yang pertama adalah kalendernya ya teman-teman. Nah, untuk mencari mentahan kalendernya, kalian bisa masuk ke Google Chrome atau ke Google. Kalian bisa searching seperti ini, mentahan kalender 2024. Kalian bisa pilih salah satunya, klik agak lama lalu tekan download. Atau kalian bisa cari di pencarian gambar. Kalian bisa memanfaatkan kalender-kalender yang ada di sini ya teman-teman. Di sini kalendernya sudah lengkap dengan tanggal merahnya ya. Contohnya seperti ini, klik salah satu gambar, tekan agak lama, lalu klik tempel. Nah, contohnya kalender yang ini kita tekan agak lama, lalu klik download gambar yang ini ya teman-teman. Nah, nanti dia otomatis gambarnya akan tersimpan di galeri HP kita. Atau kita kembali lagi ke pencarian awal. Di sini ada top download template 2024 seperti ini ya. Kita klik di bagian sini dan ini adalah contoh desainnya. Kita klik di bagian sini. Setelah itu kita scroll aja. Nanti di sini ada keterangan ya teman-teman. Jangan klik yang buka di sini ya. Ini adalah iklan. Tapi kita scroll aja ke atas. Nanti di sini ada keterangan. Di sini ada kalender. Nah, ada kalender 2024 PDF. Ada juga kalender 2024 PNG. Nah, kalian tinggal pilih aja salah satu untuk filenya. Untuk file gambar yaitu file PNG ya teman-teman. Nah, tunggu saja prosesnya sampai terdownload di galeri HP kita. Nah, apabila kita sudah memilih untuk kalender yang tersedia di Chrome, nah kita langsung aja masuk ke akun Canva. Kebetulan untuk akun Canva-nya di sini aku menggunakan Canva versi web. Nah, jadi kalian tinggal tambahkan halaman baru aja, klik canva.com, nanti kalian akan dialihkan ke tampilan Canva. Silahkan kalian login menggunakan akun Gmail kalian ya. Nah, di sini aku sudah ada di beranda Canva teman-teman. Dan untuk membuat desain kalendernya, kalian tekan simbol plus yang ada di tengah, yang aku panahi ini ya teman-teman, yang ada di tengah bawah. Klik ukuran khusus. Setelah itu kalian masukkan, inputkan untuk ukurannya ya teman-teman. Langkah pertama kita harus rubah dulu ukuran pixel ini menjadi cm. Baru kita memasukkan untuk lebar dan tingginya. Sini untuk lebarnya kita masukkan 40 dan untuk tingginya yaitu 60. Dan klik buat desain baru. Kita akan langsung dialihkan ke tampilan pengeditan kosong seperti ini. Nah, kalian apabila kalian ingin menggunakan foto galeri kalian atau foto pribadi dan foto keluarga kalian, silahkan kalian siapkan dulu. Caranya masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Nah, scroll menu di bawah, pilih menu unggahan ya teman-teman. Nah, di sini kalian klik bar yang warna biru, unggah file, pilih perangkat. Nah, setelah itu kalian masuk ke media dan tandai dan upload beberapa foto dari galeri HP kalian ya. Apabila sudah terupload, kalian tinggal klik saja satu kali, nanti diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, lalu kita perbesar ya. Untuk ukurannya ini ukuran landscape untuk fotonya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masih di menu elemen. Kita tulis di kolom pencarian. Terus di kolom pencarian hiasan garis tepi seperti ini ya. Nanti akan hasil layout seperti ini. Nah, kita pilih lihat di bagian grafis. Di sini ada yang logo pro, berarti itu harus diupdate dulu ke akun berbayar. Sini kita gunakan aja untuk layout yang gratisan aja ya teman-teman, supaya teman-teman yang menggunakan akun Canva free bisa mengikuti caranya. Nah, kalian tinggal pilih saja salah satu layoutnya seperti ini, dan untuk mencari layout lain kalian masuk lagi aja ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Nanti di sini ada rekomendasi ajaib. Nah, kita klik aja semua, dan kebetulan ini untuk rekomendasi ajaibnya adalah layout free semua ya, tidak ada logo pro-nya. Nah, kalian tinggal pilih aja, dan untuk layout ini nanti kita bisa ubah lagi untuk warnanya ya teman-teman. Nah, aku pilih layout ini dan aku simpan di bagian bawah dan perbesar seperti ini. Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masih di menu elemen. Nah, aku pilih layout yang ini dan yang tadi aku hapus. Nah, ini kita simpan di sini dan perbesar untuk layoutnya. Nah, ini untuk perpaduan warnanya bisa kita ganti. Kalian tinggal klik-klik saja balok warna yang ada di bawah. Warna mana yang akan kalian ganti ya teman-teman. Contohnya warna ini aku akan ganti dengan warna yang tersedia di sini.
Oke, sebelum mengganti warna, kita masukkan dulu atau upload terlebih dahulu ke unggahan. Ya, klik di menu unggahan, pilih perangkat, pilih media. Kita cari kalender yang kita download tadi ya, kalender yang kita download dari Google Chrome tadi. Seperti ini. Nanti untuk supaya kalian memudahkan, saya akan simpan untuk link download kalendernya. Ini kalendernya udah aku modifikasi ya teman-teman. Sudah aku edit untuk tata letaknya. Jadi bukan Chrome tadi ya, tapi kalian bisa menggunakan dari Google Chrome yang tadi. Nah, kita simpan di sini. Kita crop bagian pinggirnya lalu kita simpan di bagian sini ya, teman-teman. Untuk kalendernya di bagian layout atas. Nah, di sini kita klik bar warna, salah satu bar warnanya ya. Klik di bagian layout, klik di bagian warnanya. Nah, aku rubah warnanya seperti ini. Lalu untuk warna yang di bawah juga sama. Aku pokoknya untuk warnanya saya pakai main warna kuning dan juga warna agak orange ke coklat-coklatan lalu dicampur dengan warna hitam ya. Untuk bermain warna kita klik saja balok warnanya dan kita pilih dengan warna yang direkomendasikan oleh Canva-nya supaya satu nada dengan warna-warna yang ada di sini teman-teman. Nah, lalu kita klik juga layout yang ada di bagian bawah. Klik warna yang warna navy-nya aku ganti menjadi warna hitam. Nah, untuk warna kuningnya aku ganti menjadi warna orange. Jadi ada perpaduan antara warna kuning, warna orange dan juga warna hitamnya ya teman-teman. Nah, hasil otak-atik warnanya menjadi seperti ini. Silahkan kalian kreasikan lagi untuk warnanya tergantung dengan selera kalian ya teman-teman. Nah, untuk layoutnya aku naikkan ke atas sedikit ya. Lalu masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masuk ke menu elemen. Nah, di menu elemen kita klik bagian X ya teman-teman. Nah, kita scroll di bawah. Ini ada bentuk, kita pilih bentuk yang pertama ya, yang segi 4. Nah, seperti ini. Kita perlebar. Nah, kita atur aja untuk tata letak dan juga warnanya. Masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masih di menu elemen. Untuk di menu elemen ini kita klik di kolom pencariannya bingkai. Nah, kita nanti akan muncul bingkai-bingkai seperti ini. Nah, bingkai ini berfungsi untuk menyimpan foto di bagian bawah. Jadi di sini di bagian bawah aku pilih nanti kita masukkan lagi foto-foto keluarga kita ya. Nah, kita simpan di sebelah sini. Kita duplikat menjadi 2 dan yang satu aku simpan di sebelah kiri. Selanjutnya kita masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah dan aku pilih untuk bingkainya yang ini. Misalkan untuk bingkainya bisa kalian pilih dengan selera kalian atau kreasikan lagi ya teman-teman. Dan di sini kita duplikat menjadi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk tata letaknya kita atur lagi. Dan untuk layout yang di bawah yang tadi bentuknya kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, hasilnya seperti ini. Klik di bagian bingkai di bawah ada menu ganti. Langsung kita dialihkan ke unggahan foto atau video. Nah, kalian masuk dulu ke unggahan dan upload foto kalian. Klik lagi di menu bingkai. Klik di bagian menu ganti. Lalu masukkan foto unggahan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, fotonya sudah tersimpan seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masuk ke menu teks, tambahkan judul. Kita di sini tuliskan tulisan kalender. Nah, disimpan ke atas lalu kita perkecil. Klik di bagian tulisannya. Scroll menu di bawah, pilih menu efek. Untuk menu efeknya di sini pilih efek rangka. Dan untuk ketebalannya kita tarik kursornya ke sebelah kanan untuk mempertebal. Jadi untuk rangkanya ini warna abu ya teman-teman. Dan untuk klik lagi di bagian tulisan kalendernya di bawah ada menu font. Untuk fontnya di sini aku ganti menjadi Chow Philomens. Yang ini pokoknya ya. Bisa kalian baca. Nah, oke, seperti ini. Klik di bagian tulisan kalendernya. Nah, lalu kita duplikat menjadi 2 ya. Untuk menduplikatnya kalian tekan simbol plus yang ada di bawah tulisan kalendernya. Lalu di sini untuk tulisan kalender yang kedua kita ganti menjadi 2024 seperti ini. Klik di bagian tulisan 2024-nya, klik menu warna yang ada di bawah dan aku ganti warnanya menjadi warna orange seperti ini ya, orange ke coklat-coklatan. Nah, lalu kita scroll lagi menu di bawah, pilih menu efek.
Nah, untuk efek kerangkanya kita klik di bagian strip-strip di bagian efek kerangkanya ya teman-teman. Untuk warnanya di sini aku ganti menjadi warna hitam untuk efek kerangkanya. Selanjutnya, di sini kita bisa nah ini untuk kalendernya sudah jadi dan kalian bisa menambahkan lagi tulisan lain ya teman-teman. Di sini kalian bisa memasukkan tulisan nama keluarga kalian. Kalian tinggal duplikat aja dari salah satu tulisan yang ada di atas. Contohnya seperti ini ya, Ibo Family. Nah, contohnya seperti ini ya, kalian masukkan aja nama keluarga kalian. Kalendernya sudah jadi, kalian tinggal download aja. Caranya masuk ke simbol panah yang ada di pojok kanan atas. Nah, untuk jenis filenya di sini kalian tentukan. Kalau akan berbentuk gambar, kalian tinggal PNG saja. Nah, untuk kalian ingin cetak, kalian bisa pakai format PDF standar atau cetak PDF. Nanti kalian tinggal cetak aja di percetakan atau di print di rumah juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini kita centang aja PDF cetak. Nah, untuk format gambar kalian bisa klik saja PNG dan tinggal klik saja unduh sampai tersimpan di galeri HP kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Febriani, terima kasih.